Salam Elohim, salam hormat untuk ketiga pribadi yang sudah ada di tengah-tengah dunia. Bapa Yahweh, Tuhan Yesus, Roh Kudus, Roh kebenaran. Dan salam kasih untuk semua anak-anak Tuhan yang ada di seluruh bumi. Firman Tuhan hari ini diambil dari Lukas 2 ayatnya yang ke-25. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Jadi di sini bercerita tentang Simeon yang berada di bait suci ketika Yesus diserahkan waktu dia berumur 8 hari, diserahkan kepada Tuhan. Dan Simeon ini adalah orang yang saleh, orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Dia ada di sana dengan Hana. Dan di ayatnya yang ke-34 di dalam Lukas 2 ayat 34, lalu Simeon memberikan mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Jadi di sini Simeon sudah mengenal siapa itu Yesus, walaupun dia baru berumur 8 hari. Kenapa dia mengenal? Karena dia adalah orang yang penuh dengan Roh Kudus dan orang yang saleh. Jadi Simeon bisa mengenali roh yang ada di dalam bayi Immanuel, yaitu roh dari Ilahi. Walaupun di bangsa Israel, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi menolak dan tidak menerima, bahkan dia dihujat, sering mau dibunuh dan mau disingkirkan, karena ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi belajar setiap hari di gedung-gedung di bait suci, belajar kitab-kitab dengan aturan-aturan Yahudi yang sangat ketat. Mereka harus menghafal firman, mereka menghafal firman dengan kepintaran-kepintaran seperti Rasul Paulus berkata dia dididik di dalam ajaran Gamaliel. Gamaliel itu adalah seorang pendidik di sekolah Yahudi. Dia adalah sangat pandai, sangat pintar di dalam pengajaran-pengajaran tentang kitab suci. Dan mereka secara logika, secara teologi, mereka sangat pintar di dalam pengajaran menghafal. Bahkan silsilah mereka bisa hafal di luar kepala, saking pintarnya. Tetapi ketika Tuhan menyatakan diri dalam kerendahan, menyamar di dalam rupa manusia, mereka tidak mengenalinya. Mengapa mereka tidak mengenalinya? Karena dia adalah dimensi dari atas, dimensi ilahi. Dimensi ilahi adalah dimensi yang penuh dengan kasih dan kerendahan hati. Karena dia belajar, karena firman Tuhan berkata, belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Jadi, ketika dia mengosongkan dirinya, mengambil rupa sebagai manusia, untuk memperkenalkan diri kepada umatnya, hanya orang-orang yang memiliki kerendahan hati yang menerima itu. Seperti contoh, Simeon bisa mengenalinya. Wanita Fenisia yang anaknya kerasukan setan, dan dia berkata kepada Tuhan Yesus, sembuhkanlah anakku. Dan Tuhan berkata kepadanya, tidak layak memberikan roti kepada anjing, karena roti itu hanya diberikan kepada bangsa Israel. Aku datang untuk Israel. Tetapi wanita bangsa yang bukan Israel ini berkata, benar Tuhan, tetapi anjing pun memakan remah yang jatuh dari meja tuannya. Itu adalah perkataan luar biasa dari kerendahan hati yang menarik kuasa Yesus, sehingga Tuhan Yesus bisa terdiam sejenak dan berkata, ibu, belum pernah aku temukan iman sebesar ini di bangsa Israel. Pulanglah, anakmu telah sembuh, karena imannya yang penuh dengan kerendahan hati itu. Maka dia mengenal Tuhan Yesus secara pribadi. Demikian juga seorang perempuan yang pendarahan, dengan iman dia berkata, asalku jamah jubahnya, maka pasti aku akan sembuh.
di situ kuasa Tuhan akan keluar. Jadi kuasa Tuhan mengalir kepada orang yang sedimensi. Dimensinya dia adalah dimensi kasih, dimensi kerendahan. Tetapi orang-orang Farisi ahli Taurat ada di dalam dimensi keangkuhan rohani. Mereka berpikir mereka mengetahui semuanya dari A sampai Z, sehingga mereka tidak menyadari mereka sudah ada di dalam keangkuhan rohani, kesombongan rohani, dan melewatkan ketika Tuhan Yesus ada di depan mereka. Mereka menghina, mengolok dan mengatakan nabi palsu, menghina dan mengatakan mengaku-ngaku Tuhan, mengaku-ngaku raja. Orang Samaria, perempuan Samaria yang memiliki 5 suami pun menerima keselamatan di dalam rumahnya. Matius pemungut cukai, Maria seorang pelacur, semua yang bahkan bukan dari bangsa Israel, mereka banyak menerima keselamatan karena mereka menerimanya dalam kerendahan hati. Dan bangsa Israel melewatkan lawatan itu. Seperti kata Simeon, anak ini akan menjadi perbantahan di ayat yang ke-35, dan suatu pedang akan menembus jiwanya sendiri supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Bukankah kedatangan Tuhan Yesus menyatakan isi hati orang Farisi dan ahli Taurat? Apa yang ada di dalam hatinya keluar semua. Yang keluar isinya adalah iri hati, dengki, kebencian. Karena ketika Tuhan Yesus mengajarkan kebenaran-kebenaran firman, mereka menghujatnya. Penghujatan, apakah itu buah dari roh? Penghujatan kepada Tuhan itu bukanlah buah dari roh. Karena buah-buah dari roh adalah kasih, sukacita, dan sejahtera, dan lain-lain. Tetapi menghujat, menghina segala sesuatu yang tidak kita ketahui, itu adalah bukan buah dari roh, dan itu berasal dari si jahat. Jadi kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali pun demikian. Dia dihina, dia ditolak, karena manusia tidak menerima dia dalam dimensinya. Manusia diselubungi oleh selubung-selubung yang tidak mau bertobat. Karena Tuhan berkata, bertobatlah, maka engkau akan mengenal jalan kebenaran yang sejati. Tuhan Yesus tidak akan datang seperti pikiran kita. Dia datang di awan-awan, karena dia sudah ada di tengah-tengah dunia, di dalam Pak Aditya Nugrahanto. Dan bertanyalah dalam doamu, dalam kerendahan hati, dalam sujudmu, mintalah jalan yang lurus itu, maka dia akan mendatangi engkau dan memberikan pengertian, hikmat. Dan jangan kita menghujat, menghakimi apa yang tidak pernah kita ketahui. Terpuji-pujilah Tuhan, sumber segala hikmat. Haleluya. Amin. Amin. Amin.